Timnas Indonesia akan segera melakoni laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabarnya skuad Garuda akan berhadapan dengan wakil dari benua Afrika, yaitu Timnas Tanzania. Belum ada alasan jelas terkait laga uji coba yang akan dilakukan pada tanggal 2 Juni ini. Namun kabar terbaru bahwa pertandingan ini hanya sebagai salah satu cara bagi Coach Sintayong untuk melihat kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pada dasarnya kini juga sedang menutupi terkait pemanggilan pemain yang akan dirinya bawa pada kualifikasi nanti. Oleh karenanya pada pemanggilan tim nasional pertama yang telah dikeluarkan, Coach Sintayong baru memanggal 22 nama pemain untuk segera bergabung ke dalam pemusatan latihan. PSSI pun menegaskan bahwa 22 nama pemain yang sudah secara resmi diumumkan tersebut masih terdapat kemungkinan untuk bisa bertambah jelang pertandingan pertama melawan Timnas Irak. Namun pada tanggal 2 Juni mendatang Timnas Indonesia hanya akan diperkuat oleh 22 nama pemain dalam laga uji coba melawan Timnas Tanzania. Tentu laga ini akan sangat berguna bagi skuad Garuda untuk bisa menciptakan chemistry antar pemain sebelum beralih pada level permainan yang lebih tinggi. Dan kemungkinan Coach Sintayong juga tetap akan mengeluarkan skuad penuh pada laga uji coba ini untuk melihat kemampuan Timnas Indonesia melawan tim yang diisi oleh pemain berpostur besar seperti Timnas Tanzania. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Tanzania pada laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan melawan Timnas Tanzania pada 2 Juni mendatang, Coach Sintayong diprediksi akan tetap menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Proses perpindahan Federasi Martin Paes yang sampai saat ini terhambat karena persidangan yang belum dimulai, membuat Hernando Ari kembali mendapatkan kesempatannya kembali untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia Senior. Laga ini tentu akan menjadi laga pembuktian bagi kiper lokal yang satu ini terkait kualitas yang dia miliki. Sebab jika Martin Paes berhasil masuk dan memperkuat Timnas Indonesia, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan memasukkan nama Hernando Ari sebagai kiper pelapis pada setiap pertandingan Timnas Indonesia. Dan melawan Timnas Tanzania pada 2 Juni mendatang akan menjadi laga kedua bagi Hernando Ari melawan wakil dari benua Afrika di bulan ini. Setelah sebelumnya dirinya tidak berhasil mengamankan gawang dari skuad Garuda pada perebutan tiket di Olimpiade Paris 2024. Dengan kualitas dan jam terbang yang kini dirinya miliki, tentu saja Hernando dapat menjadi sosok penjaga gawang yang dapat memperkuat garis terakhir dari pertahanan Timnas Indonesia. Sedangkan di posisi 3 pemain belakang, Coach Sintayong pastinya akan mencoba racikan terbarunya dengan memasang nama Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Jordi Amat. Sebelumnya pada laga di Stadion Gelora Bung Karno, nama Jay Itzes dan juga Justin Hubner telah melakukan debut dan bisa menjadi sosok pemain belakang tangguh selama 90 menit jalannya pertandingan. Bahkan pada laga kedua melawan Timnas Vietnam di kota Hanoi, Jay Itzes berhasil mencetakkan namanya di papan skor kualifikasi Piala Dunia. Namun nama Jordi Amat akan menjadi nama baru yang akan masuk pada kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Irak. Sebab sebelumnya Jordi Amat terpaksa absen dari pemusatan latihan sebab cedera yang dirinya alami. Coach Sintayong berkemungkinan besar akan memainkan pemain senior seperti Jordi Amat karena dirinya adalah otak dari pembangunan serangan Timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu dengan hadirnya 3 pemain ini dan juga pemain yang berada di bangku cadangan, posisi pemain belakang akan menjadi posisi yang paling solid yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam. Meskipun tidak lagi mendapatkan menit bermain yang banyak di level klub setelah kepindahannya ke Liga Thailand pada awal tahun lalu. Hal ini tidak membuat nama Asnawi Mangkualam akan absen pada laga pertama besok melawan Timnas Irak. Asnawi merupakan sosok kapten dari Timnas Indonesia sejak golongan umur. Jabatan tersebut tentunya dirinya dapatkan bukanlah tanpa alasan. Dirinya memang merupakan sosok pemain sayap bertahan yang sangat baik dan memiliki daya juang tinggi di dalam lapangan. Sejauh ini dirinya masih menjadi pemain sayap bertahan yang merupakan produk dari PSM Makassar yang masih memiliki performa terbaik di Timnas Indonesia. Asnawi mampu mengimbangi kecepatan dari pemain lawan dan dengan ketepatan waktu dirinya dapat memotong serangan dari kaki lawan yang sedang dalam keadaan berlari kencang. Selain itu dirinya juga memiliki kemampuan dalam membantu sektor penyerangan yang akan sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia dalam melakukan berbagai macam variasi serangan di laga melawan Timnas Tanzania. Pratama Arhan.
Pada laga uji coba melawan timnas Tanzania, nama pemain asal Suwon FC berkemungkinan besar akan memainkan perannya sebagai sosok sayap bertahan dari timnas Indonesia. Tentu saja nama dari sang pemain memiliki peluang besar untuk kembali mendapatkan jam terbang. Sebab target dari Coach Sintayong pada laga ini adalah untuk mengukur kemampuan dari seluruh pemain lokal maupun diaspora jelang laga melawan timnas Irak. Laga ini menjadi pertandingan yang cocok bagi Pratama Arhan yang juga sebelumnya telah melakoni pertandingan melawan timnas Guinea di bulan ini pada laga perebutan tiket Olimpiade Paris. Kemampuan Pratama Arhan dalam membangun serangan dapat menjadi modal utama bagi sang pemain untuk bisa memberikan kontribusi berharga bagi skuad Garuda. Selain itu, kemampuan lemparan jauh yang dia miliki juga tetap akan menjadi senjata andalan dari timnas Indonesia dalam proses penciptaan peluang yang sangat besar ke gawang lawan. Sehingga Pratama Arhan dapat dipastikan akan masuk sebagai pemain utama pada laga melawan timnas Tanzania pada tanggal 2 Juni besok. Tom Haye, pemain asal SC Heerenveen yang selalu masuk sebagai pemain inti di level klub dan selalu mendapatkan kepercayaan dalam situasi bola mati akan menjalankan laga keduanya bersama timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta. Ini tentu akan menjadi sejarah bagi pemain yang kini berusia 29 tahun tersebut untuk bisa membela merah putih dan menunjukkan hasil yang terbaik bagi tanah kelahiran nenek moyangnya. Tom Haye merupakan sosok pemain gelandang bertahan yang berfungsi sebagai penghubung antar lini. Dirinya memiliki kecerdasan taktis untuk mengalirkan bola sebaik mungkin kepada rekan setim agar bisa melancarkan skema penyerangan dengan baik. Tom Haye kini juga menjadi sosok pemain paling berharga yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Umpannya yang sangat akurat sangat membantu bagi timnas Indonesia untuk bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk bisa menciptakan keunggulan. Hal tersebut juga telah dirinya buktikan melalui skema tendangan sudut yang berhasil dimaksimalkan oleh Jay Itzes pada laga tandang pertama di kota Hanoi. Marcelino Ferdinand, meskipun dinilai tampil egois pada beberapa laga terakhir di Piala Asia U23, namun tak dapat dipungkiri bahwa Marcelino tetap akan mendapatkan bangku di dalam skuad inti timnas Indonesia pada laga mendatang melawan timnas Tanzania. Hal tersebut tak lepas dari dirinya yang bisa bermain dan memberikan dukungan bagi rekan setimnya di setiap posisi. Marcelino memiliki peran yang sangat fleksibel dan menjadi sosok gelandang serang yang dapat bergerak bebas selama 90 menit penuh. Dirinya dapat melakukan pergerakan tanpa bola yang efektif dan juga dapat menahan penguasaan bola untuk memberikan opsi bagi rekan setimnya melakukan skema penyerangan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah perihal keputusan akhir dari Marcelino Ferdinand. Pemain asal KMS Kadeinze yang satu ini masih terbilang kurang matang dalam mengambil keputusan di dalam lapangan. Dirinya cenderung fokus untuk terus menciptakan keunggulan melalui sudut yang mustahil dan tidak memiliki kecenderungan untuk memberikan umpan kepada rekan setimnya. Keegoisan semacam ini menjadi tugas rumah dari sang pemain dan tentu diharapkan dapat dirinya atasi pada kesempatan yang akan kembali dirinya dapatkan pada laga uji coba besok melawan timnas Tanzania. Ragnar Oratmangun, pemain asal Fortuna Sittard yang juga berhasil memberikan keunggulan melalui pergerakan solonya di Stadion Maiding Hanoi dipastikan akan kembali dimasukkan sebagai pemain utama oleh Coach Sintayong saat berjumpa dengan timnas Tanzania. Hal tersebut tentu dilakukan oleh Coach Sintayong sebab timnas Tanzania merupakan tim dengan skuad senior yang sangat melimpah. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong perlu melawan para pemain dari timnas Irak dengan pemain berpengalaman yang juga telah sering melakukan permainan dengan intensitas tinggi di level klub. Dan nama Ragnar Oratmangun dapat menjadi opsi yang tepat bagi timnas Indonesia dan akan mengisi posisi sayap kiri penyerangan dari skuad Garuda. Selain memiliki pergerakan individu yang sangat baik, pemain yang dipinjamkan dari FC Groningen yang satu ini juga memiliki kerjasama tim yang sangat baik. Dirinya tidak segan memberikan umpan kepada rekan setimnya untuk bisa menciptakan keunggulan selama berada di dalam pertandingan. Namun hal tersebut di level klub justru membuat dirinya jarang sekali mencetakkan gol di level klub. Tentu pada laga melawan timnas Tanzania, Ragnar Oratmangun harus kembali membuktikan bahwa dirinya merupakan pemain yang layak untuk bisa tampil di dalam skuad utama dari tim nasional. Performanya yang maksimal akan membantu sang pemain dalam mencari klub baru yang akan dirinya lakukan pada satu musim ke depan setelah kontraknya bersama FC Groningen berakhir. Egy Maulana Fikri, striker murni yang kini tengah melakukan proses naturalisasi membuat nama Rafael Struijk akan tetap berada di posisi ujung tombak dari timnas Indonesia. Sementara itu nama Egy Maulana Fikri dipastikan masuk ke dalam susunan pemain utama dari skuad Garuda pada posisi sayap dalam pertandingan uji coba melawan timnas Tanzania.
Egy yang saat ini membela klub di liga domestik, yaitu Dewa United, masih mendapatkan kepercayaan oleh Coach Sintayong untuk bisa menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia. Tentu alasan Coach Sintayong memasangnya sebagai pemain utama adalah tidak lain untuk segera mengembalikan performa Egy yang sempat meredup. Dan target akhir dari Coach Sintayong adalah kembali membawa Egy untuk bisa berkompetisi di luar negeri dan membesarkan karirnya sebagaimana beberapa tahun yang lalu. Egy merupakan sosok pemain sayap kreatif yang dapat membangun skema penyerangan yang baik. Dengan mengandalkan kerjasama tim, tentu saja Egy Maulana Fikri dapat menunjukkan kualitasnya di dalam lapangan. Rafael Struijk, setelah publik sepak bola dibuat mengerti terkait perannya di timnas Indonesia pada ajang Piala Asia U23 kemarin. Kini Rafael Struijk sudah tidak memiliki beban untuk bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia senior. Setelah 2 gol yang dia sarankan ke gawang timnas Korea Selatan, ini membuktikan bahwa dirinya memang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk bisa bersaing di level yang kompetitif. Rafael Struijk memiliki keunggulan dalam penahanan bola serta tendangan lengkung yang selalu dirinya gunakan di setiap pertandingan. Namun modal besar yang pastinya akan dibawa oleh Struijk di dalam pertandingan melawan timnas Tanzania adalah kemampuannya dalam mengatur tempo bola di dalam penguasaannya dan membiarkan para pemain lain melakukan pergerakan tanpa bola. Dengan kembali memaksimalkan potensi yang dirinya miliki, tentu timnas Indonesia dapat dipastikan bisa menciptakan banyak peluang berbahaya yang dapat menjadi pintu utama bagi skuad Garuda mencetakkan keunggulan atas timnas Tanzania. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Tanzania pada laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.